Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu, para pejuang P3K? Semoga selalu diberikan kemudahan dan kesehatan, supaya bisa mensukseskan tes P3K tahap pertama. Untuk itu, saya sebagai tim IT GTK HNK 35+ akan memberikan tutorial singkat yang benar. Bagaimana langkah Bapak dan Ibu dalam mengerjakan tes P3K ini? Izinkan saya menjelaskan 10 menit ke depan, untuk memberikan tutorial singkat. Bagaimana proses pendaftaran, login, pengerjaan soal-soal P3K, serta cara menyelesaikan pengerjaannya agar tersimpan dan tidak gagal. Baik, mari kita mulai. Pertama, kita buka aplikasi browser Chrome, baik dari HP, tablet, laptop maupun komputer desktop. Kenapa harus browser Chrome? Karena browser ini sangat kompatibel dengan aplikasi chat dari BKN ini. Setelah browser Chrome terbuka, berikutnya kita masukkan alamat atau link simulasi chat BKN yang resmi. Di kolom alamat ini, silakan ketikkan cat.bkn.go.id. Lalu garing atau garis miring, ketikkan simulasi, garing, daftar, setelah itu tekan tombol enter. Kemudian, Anda akan diarahkan ke situs resmi chat BKN seperti ini. Pastikan Anda tahu, situs resmi pemerintah, alamat web atau domainnya, selalu berakhiran .go.id. Jadi, Anda harus berhati-hati, jika Anda memasukkan data personal Anda, tanpa melalui situs resmi, yang saat ini sedang marak, dan rawan sekali untuk menjadi sasaran penipuan. Kita lanjutkan ya, Bapak dan Ibu. Di tampilan awal ini, Anda diharuskan mendaftar, dengan mengisi data sesuai dengan kolom isian yang dibutuhkan. Seperti nama lengkap, email aktif, kemudian password dan konfirmasi password. Kemudian mengisi tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin dan kotak centang verifikasi pengaman, serta tombol simpan. Baik, saya coba untuk mendaftar dahulu. Silahkan dicermati, supaya tidak terjadi kesalahan saat pendaftaran. Saat pengisian password, dan konfirmasi password harus sama persis. Buatlah password yang mudah diingat, dan tuliskan di kertas supaya tidak lupa. Untuk pengisian tanggal lahir, silakan perhatikan cara cepat ini. Misalnya saya lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1984. Setelah menekan tombol simpan, maka akan tampil notifikasi seperti ini, yang mengingatkan, apakah email sudah benar penulisannya atau tidak. Jika benar silahkan klik tombol, email saya sudah benar. Jika salah,
silakan klik batal, dan lakukan perubahan di kolom pengisian email. Setelah itu akan tampil notifikasi yang kedua, bahwa pendaftaran telah sukses. Silahkan cek email Anda, yang digunakan untuk mendaftar sebelumnya, untuk mendapatkan kode aktivasi. Lalu, klik tombol OK. Untuk membuka email tanpa menutup jendela, silakan klik tanda plus. Kemudian ketikkan pada browser, gmail.com. Setelah email terbuka, silakan klik email aktivasi, dari simulasi chat BKN. Lalu tekan dan tahan, kode aktivasi untuk disalin, kemudian klik login. Untuk diperhatikan, jika browser sedang loading terlalu lama, berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, server chat BKN sedang diakses oleh banyak orang. Solusinya, silakan akses aplikasi chat BKN ini pada waktu atau jam-jam tidak sibuk, seperti malam hari, dan sebagainya. Yang kedua, perhatikan sinyal perangkat Anda, atau kuota paket data Anda. Setelah itu akan tampil dashboard login, silakan isikan email yang sudah didaftarkan. Dan password Anda yang sudah dicatat sebelumnya. Klik kotak verifikasi, sampai tampil tanda centang warna biru. Barulah, tekan tombol login. Saat tampil notifikasi simpan password atau sandi, silahkan tekan tombol simpan, jika perangkat yang digunakan saat ini, adalah perangkat milik Anda pribadi. Dan tekan tombol jangan pernah, jika perangkat yang digunakan milik orang lain. Saat tampil informasi akun, silahkan tekan tombol aktivasi akun. Kemudian paste atau tempel kode aktivasi yang sudah disalin sebelumnya. Kemudian klik tombol OK. Kemudian akan tampil informasi akun, dan skor simulasi chat. Ingat, ini hanya simulasi saja, sehingga yang tampil di dalam skor, adalah kompetensi TWK, TIU, dan TKP untuk CPNS. Sedangkan, tampilan skor khusus P3K, juga akan berbeda sesuai dengan kompetensi yang diujikan. Selanjutnya silakan tekan tombol mulai simulasi. Setelah memasukkan kode aktivasi, maka akan tampil informasi ujian, dan informasi data peserta ujian, yang telah kita daftarkan sebelumnya. Untuk memulai ujian, silakan klik tombol mulai ujian. Berikut ini adalah tampilan dari aplikasi ujian berbasis chat dari BKN. Di tampilan ini, bisa kita lihat pada bagian atas, antara lain batas waktu pengerjaan, jumlah soal yang harus dikerjakan, jumlah soal yang sudah dijawab dan jumlah soal yang belum dijawab, serta tombol selesai ujian. Di sebelah kanan bawah, adalah timer ujian atau stopwatch. Sehingga kita bisa mengetahui, kapan berakhirnya ujian. Di bagian kiri dapat kita lihat, ada data peserta ujian, serta kompetensi ujian yang dikerjakan.
Sedangkan di bagian bawahnya, adalah soal ujian. Kemudian tombol simpan dan lanjutkan, serta tombol lewati soal ini. Kedua tombol ini, memiliki fungsi yang berbeda. Tombol simpan dan lanjutkan, bisa kita tekan, jika kita sudah mengisi jawaban pilihan ganda pada soal di atas. Sedangkan tombol lewati soal ini, bisa kita tekan, jika soal ini sangat sulit dan butuh pemecahan jawaban yang lebih lanjut. Dan bisa kita lewati dahulu, untuk menjawab soal-soal yang lebih mudah. Di bagian paling bawah, terdapat nomor-nomor butir soal di dalam tombol berwarna merah. Yang gunanya untuk mengetahui nomor soal, yang belum kita kerjakan atau terlewati. Sedangkan di sebelah kiri, dan kanan, terdapat panah untuk kembali ke nomor soal sebelumnya, dan ke nomor selanjutnya. Perhatikan, saya akan menjawab soal ini, dan coba mencari jawaban di internet, dengan memanfaatkan pencarian Google. Jika saya menggunakan layanan pencarian Google untuk mencari jawaban, maka secara otomatis aktivitas saya, terekam oleh sistem chat BKN. Dan bisa berakibat kita didiskualifikasi, karena saya berbuat curang. Jadi, lebih baik mengerjakan secara aman, yaitu disiplin belajar dengan soal-soal yang sudah disiapkan di SIM PKB, atau penyedia soal pihak ketiga yang banyak beredar luas di website, dan sosial media. Setelah kita jawab soal ini, dan menekan tombol simpan dan lanjutkan, maka secara otomatis nomor butir soal, yang berada di bawah akan berwarna hijau, dan disajikan nomor soal-soal berikutnya. Dan begitu seterusnya, sampai dengan kita selesai mengerjakan semua soal. Ingat, jika soal-soal yang kita hadapi, sulit dipecahkan. Silakan menekan tombol lewati soal ini, sampai kita mengerjakan soal-soal, yang lebih mudah dan hemat waktu. Cara ini bisa disesuaikan, dengan strategi masing-masing individu. Jika dilihat dari soal-soal ini, banyak sekali soal yang belum tersedia pilihan ganda jawabannya. Itu artinya, aplikasi ini memang untuk simulasi, yang nantinya aplikasi inilah, yang kita gunakan untuk seleksi P3K nanti. Setelah semua soal, kita anggap telah selesai dikerjakan. Kita bisa mengakhirinya, dengan klik tombol selesai ujian, yang letaknya di bagian atas. Kemudian akan tampil notifikasi peringatan, apakah kita benar-benar, sudah selesai mengerjakan ujian ini, ataukah masih ada yang harus diperiksa kembali. Jika sudah yakin selesai semua, silakan untuk klik tombol ya. Dan sebaliknya, jika masih ragu, atau ada jawaban yang kurang memuaskan, silakan klik tombol tidak, untuk menyempurnakan jawaban Anda. Setelah itu, kita akan disajikan data informasi ujian, dan data informasi peserta ujian, serta skor hasil pekerjaan kita, sesuai dengan masing-masing kompetensi yang kita kerjakan. Jadi, pastikan skor kita nanti, minimal di ambang batas, atau passing grade yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jika video ini sangat bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, aktifkan loncengnya, dan komentar di bawah ini. Agar kami, tim IT GTKHNK 35+, akan selalu menyajikan info-info terbaru dan terupdate. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.